Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kesempatan video kali ini sebelum berangkat kerja, Nafis mau nyeritain tentang alur kerja di Indomaret teman-teman. Dikarenakan pada video-video sebelumnya itu tuh ada komentar-komentar yang selalu nanyain, "Kak, udah ini ngapain sih? Kak, udah itu ngapain sih? Udah interview berapa lama sih? Udah training online ngapain aja sih?" Nah, teman-teman semuanya, mungkin kalian itu nggak tahu ataupun nggak pernah ikut live streaming ya. Jadi kalau misalkan kalian ikut live streaming, biasanya kalian itu suka nanya-nanya yang demikian lah. Nah, maka dari itu di video kali ini saya tegaskan lagi, jadi supaya nggak susah gitu. Kalau di live streaming kan panjang ya durasinya. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan lebih ringkaskan lagi lah, yang tentunya sesuai dengan pengalaman saya pribadi gitu. Jadi alurnya itu gimana sih? Nah, disclaimer terlebih dahulu, barangkali ada perbedaan sama sama orang-orang yang di luar sana ataupun sama teman-teman yang udah ngerasain kerja di Indomaret juga, kemungkinan agak berbeda gitu alurnya. Ya silahkan dipulah pilih lah. Ini hanya sekedar pengalaman dan ya intinya pengalaman saya pribadi. Oke teman-teman, jadi untuk daftarnya ke Indomaret itu ada dua teman-teman, secara online dan secara offline. Nah, secara online dan secara offline ini ujung-ujungnya sama aja teman-teman. Ujung-ujungnya itu nanti itu kita itu pasti daftar online lewat DPP tersebut. Tahu kan DPP itu ya, yang lewat web itu. Nah, kalau misalkan pengalaman saya dulu, saya itu mengikuti daftar offline ataupun daftar langsung ke BKK yang ada di kabupaten saya teman-teman. Nah, kebetulan saat itu di Kabupaten Subang adanya di BKK di BKK SMK PGRI Subang. Jadi di sekolah seperti itu teman-teman. Saya daftar lalu saya mengikuti tes psikotesnya. Jadi saya itu bukan daftar online dulu, bukan isi DPP dulu, akan tetapi langsung psikotes. Nah, setelah saya keterima psikotes di desa itu di training center, baru saya ngisi DPP yang diberikan oleh HRD-nya langsung. Jadi udah kedata gitu, udah kedetek bahwasannya itu saya itu lolos psikotes gitu teman-teman. Nah, gini, banyak banget nih teman-teman yang suka nanya tentang masa ataupun jangka waktu dari interview ke training berapa hari, misalkan dari psikotes ke interview itu berapa hari lamanya gitu teman-teman. Nah, di sini Nafis tegaskan lagi ya teman-teman semuanya, di sini Nafis tidak bisa memberikan kepastian dikarenakan Nafis sendiri ya bukan pihak ataupun bukan orang yang bisa menentukan hal tersebut. Di sini Nafis juga sama ya kayak kalian gitu, nyari-nyari info dulu, nyari-nyari pengalaman dari orang-orang yang sudah kerja gitu teman-teman, dari temen, dari saudara, ya dari YouTube juga dulu itu. Nah, untuk jangka waktu teman-teman ya, jangka waktu yang diberikan oleh HRD biasanya misalkan dari interview ke training misalkan itu tuh biasanya 2 minggu teman-teman. Akan tetapi tergantung lagi posisinya. Jadi posisinya tuh kayak gini, ada orang yang cepat, ada orang yang dipanggilnya itu lama, ada juga orang yang dipendingnya itu lama banget. Nah, jadi sesuai pengalaman Hafiz itu tuh beda-beda rezeki gitu teman-teman. Artinya tidak pasti antara 1 minggu, 2 minggu, ataupun berapa lamanya itu tidak ada kepastian untuk setiap orangnya. Akan tetapi alurnya itu ya gitu-gitu aja. Pertama nih ya, yang pertama kita itu ya daftar lah, intinya entah itu daftar online entah itu daftar offline kayak Nafis di PKK ataupun di tempat yang lainnya lah. Kalau misalkan ada job fair ya mungkin di job fair dan yang sebagainya. Nah, setelah itu pasti kita itu mengikuti tahapan seleksi psikotes teman-teman. Nah, psikotes itu udah umum lah ya, kayak ngisi soal-soal kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah ngisi psikotes, tahapan selanjutnya yaitu interview teman-teman. Nah, pengalaman Nafis, kebetulan Nafis itu hanya mengikuti interview HRD teman-teman, tidak interview user. Jadi Nafis itu interview hanya 1 kali dengan HRD, udah beres seperti itu. Dan juga kalau misalkan pengalaman-pengalaman teman yang lain, ada yang namanya interview online, ada juga yang interview offline. Kebetulan habis itu langsung interview offline, jadi nggak ribet lah kayak gitu. Dan kebetulan saat itu memang lagi dibutuhkan banyak personil mungkin di daerah Nafis. Nah, yang selanjutnya setelah mengikuti interview online dan offline, ya kalau misalkan dua-duanya ya ikuti aja gitu. Kalau ada dua-duanya ya, dan itu tergantung
ataupun cabang masing-masing biasanya. Kalau misalkan udah mengikuti interview, yang selanjutnya adalah training teman-teman. Nah, training itu biasanya ya ini sepengetahuan dan sepengalaman lapis pribadi bahwasanya training itu selama 10 hari teman-teman di training center ataupun di DC ataupun di TC lah kayak gitu. Nah, tentunya di cabang masing-masing ya. Nah, training juga ada yang training online, ada yang training offline teman-teman. Nanti tergantung keadaan ataupun situasi dan kondisi dan tergantung diperintahkan oleh training centernya, tergantung perintahnya aja gitu. Kebetulan juga Napis nggak ada training online teman-teman. Napis itu langsung ke training offline, jadi langsung ke training center, langsung mengikuti kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas yang ada di sana. Ya udah ikuti aja alurnya gitu. Lalu suka ada yang nanya gini nih, Kak, saya baru interview, apakah saya pasti lolos? Apakah saya udah pasti dinyatakan lolos? Belum teman-teman ya. Kalau misalkan masih di interview itu tuh masih belum menurut saya pribadi. Akan tetapi ini pengalaman lagi lah ya. Kalau misalkan kita udah minimal itu udah lolos, bukan lolos sih, minimal kita itu udah ada di tahapan training offline. Artinya bukan training online ya yang di rumah itu, akan tetapi training offline itu kita itu sudah bertemu dengan trainer-trainer yang ada di sana. Nah, itu kemungkinan besar kita itu bakal diterimanya itu gede teman-teman. Akan tetapi untuk penempatannya juga belum tentu langsung ya, bisa dipending 1 bulan, ada yang 2 bulan, bahkan ada juga yang 3 bulan, itu ada teman-teman. Ada yang lama banget, ada yang. Jadi jangan heran lah buat teman-teman semuanya. Nanti di akhir video saya jelasin ya kenapa kita itu dipending. Nah, yang selanjutnya, kalau misalkan kita sudah mengikuti training online dan offline, itu tuh ada yang namanya OJT. OJT itu on the job street itu. Gampangannya gini, kita itu PKL teman-teman. Kita itu praktek langsung ke Indomaretnya ataupun ke toko terdekat kita biasanya. Boleh kalau misalkan kita lagi OJT itu boleh milih ya. Boleh milih di tempat yang terdekat kita, boleh milih di area dekat training center supaya supaya dekat, itu bebas. Nanti kalian ikuti aja alurnya kalau misalkan kalian sekarang lagi proses di situ. Nah, lalu setelah itu barulah teman-teman kita itu akan di tahapan terakhir, yaitu tanda tangan kontrak. Oke, kita review kembali. Yang pertama daftar online, entah itu online entah itu offline. Setelah daftar kita itu mengikuti tahapan psikotes. Setelah psikotes kita interview, setelah interview kita training, setelah training kita OJT, dan setelah OJT kita tanda tangan kontrak teman-teman. Nah, ini untuk waktunya tidak pasti ya, entah itu 1 minggu, entah itu 2 minggu dalam panggilan-panggilan tersebut itu, dari psikotes ke interview, entah itu 1 minggu, entah itu 2 minggu misalkan. Jadi setiap orang terkadang beda-beda. Nah, sekarang ini penting banget teman-teman. Kenapa sih kita itu sampai dipending gitu? Kenapa sih kita itu sampai dipending 2 bahkan 1 bulan misalkan, 2 minggu, bahkan ada yang 1 bulan lebih ya. Jadi gini, ini sepengalaman Hafiz juga bahwasanya kita kerja di Indomaret itu sesuai dengan kebutuhan toko. Artinya kalau misalkan tokonya itu nggak butuh personil, ya udah nggak akan ngerekrut dulu biasanya gitu teman-teman. Nah, sekarang gini aja pikirannya. Misalkan dalam satu daerah yang membutuhkan karyawan itu hanya 4 ataupun sampai 5 personil misalkan ya, misalkan. Sedangkan dalam 1 minggu ataupun dalam 1 bulan tersebut, yang ngirim lamaran kerja itu bisa sampai 100 ataupun 200 lebih teman-teman di setiap daerah. Entah itu lewat online, entah itu lewat offline, entah itu yang ngirim langsung mungkin kalau ada. Nah, hal-hal tersebut bisa menjadikan pemicunya kita itu di pending teman-teman. Jadi kalau misalkan kayak gitu, kalau misalkan banyak banget yang daftar, ya kemungkinan training center ya nggak akan bisa langsung nyimpen semua karyawannya, ataupun yang baru itu ya, yang baru lolos maksudnya, langsung di tempat-tempatin ya enggak teman-teman. Akan tetapi di pending dulu. Nanti kalau misalkan ada yang resign, ada yang habis kontrak, barulah kita dimasukkan jepret kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin hanya sekian yang bisa Nabi sampaikan pada kesempatan video kali ini teman-teman. Semoga video tentang alur kerja di Indomaret bisa memberikan informasi dan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya di luar sana ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau misalkan merasa
konten ini dan konten-konten yang lainnya bermanfaat, silakan diubek-ubek aja, ditontonin aja supaya kalian nggak bingung lah. Dulu juga sama sih Napis bingung kalau misalkan sebelum kerja, tapi sekarang udah alhamdulillah udah sedikit lah lebih paham alurnya gitu. Nah mungkin hanya sekian yang bisa Napis sampaikan. Jangan lupa komen dan subscribe. Sekian dan terima kasih. BTW ini udah siang guys, Napis mau berangkat kerja dulu. Udah masih jam 5.45 nih, jadi masih ada waktu lah buat ngopi-ngopi dulu. Nah, oke teman-teman semuanya, semangat ya yang masih berproses untuk bisa masuk kerja di Indomaret. Saya dulu Napis undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.